Lah sakato, lah sakato hati jo jantuang, malam kini lah samo tampak di kelas bahasa Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang, maaf jorila kami minta ukwa jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pembuka kato jo bismillah kaji dimulai. Ampun jo maaf bahasa ratu, kami nan bukan cediak pandai. Ampun dimohon pada Allah, salam taunjuk kenan rami. Indak basibak jo basis ya, bukan bahinggo jo babateh. Dari ujung sampai kapangka, dari tengah lapeh katapi, dari ranah sampai karantau, taruh karantau mancanegara, di lingkuang sambah kasadonyo. Di Anjong sambah di Patinggi, kabake angkuangku nenek mama, nan cadi nan tahu pandai. Sarato jo mande-mande. Alhamdulillah di malam semalam kini gadang syukur kepada Allah. Dapet basuo basamo-samo di Zoom mandeh Minang mancanegara. Pertama sekali kita unjukkan selamat datang ke Pak Pembina kita Bapak Deni Abdi SE MSI. Beliau Duta Besar Indonesia untuk Vietnam dan beliau merupakan pembina Mandeh Minang Mancanegara dari awal Mandeh Minang Mancanegara Taga ketika masih bernama Bundo Kandung Mancanegara sampai kini beliau masih mendampingi kita. Dan salam hormat kepada pendiri sekaligus ketua Mandeh Minang Mancanegara, Mandeh Band, dan selamat datang, salam hormat kepada guru kita dan akan memberi pengajaran bahasa Minang di malam kini, Mandeh Dr. Eva Krisna. Mande-mande sadonyo, dimanapun mande-mande berado, termasuk nan mandanga di radio ataupun di dalam room Zoom malam kini. Pertama sekali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kelas bahasa Minangkabau, sama-sama kita mulai. Yo bana bak kata orang, palapeh niat dalam hati pambaya kawah salamoko. Lah dapet basuh malam kini, lah patik sanang kiro-kiro. Awal mula pembuka kato kami minta sambutan dari Bapak Pembina 3M. Beliau bak kata-kata orang selamat datang Pak Pembina. Allah bagabung di malamku. Dek cinto Pak Deni kamandeh mancanegara walau sibuk di jalan juo. Alhamdulillah bak kata-kata orang nak jan siang babi hari, nak jan malam babi minyak. Kita langsung saja kita dengar kata sambutan dari pembina Mandeh Minang Mancanegara Bapak Deni Abdi SE MSI. Silakan Pak Deni. Terima kasih Bundo Ir. Bisa didengar ya Bundo Ir ya? Bisa insya Allah Pak Deni. Ya, Bundo Ir, Bundo Band, bundo-bundo semua dimanapun berada, senang sekali saya bisa bergabung kembali hari ini dengan Bundo Kandung Mancanegara. Kemarin kita ketemu ya beberapa bundo di Hotel Borobudur dalam rangka pemberian award dari Rangkayo Minang. Nah, ini saya yakin juga kenapa salah satunya saya dipilih juga karena saya aktif mendukung ini nih Mande-Mande Bundo Kanduang Mancanegara. Jadi luar biasa walaupun sebentar kemarin tidak sempat lama-lama tapi paling tidak melepaskan malah petaraga. Nah, kalau pakai nampaknya malam Miko awak harus ya kalau di Indonesia malam ya Bundo Band pagi ya di situ. Jadi beradaptasi dengan bundo-bundo di mancanegara. Jadi kalau di Indonesia kini mungkin malam Miko Bundo Ir awak lebih banyak bakso Minang ya Bundo Ir ya. Sesuai Ayo Pak Deni. Insya sesuai Allah guru tema kita. Ya, insya Allah belajar guru kita bahasa ahli. Minang. Ah, Ahlinya Bu Dr. Eva Krisna. Beliau akan membimbing malam kok Pak Deni. nah, jadi nanti kalau ahlinya mengenai bakso Minang, tentu awak dangain dari Mande Eva Krisna. Nah, kalau Ambo penutur bahasa Minang, tapi bukan ahli.
Nah, tapi alhamdulillah dari ketek sampai gadang sampai kuliah berdomisili di di Minangkabau, di Padang dalam hal ini. Jadi alhamdulillah bakso Minang tuh masih lake. Jadi kalau tiok kali rape, Kapatangko baru 3 hari yang lalu. Itu selalu pengalaman kalau rape di Indonesia namanya rape antar kementerian. Kalau sudah mengecek, ado saja nan datang mendake. Apa orang Minang ya Pak katanya. Jadi itu tuh tidak bisa disembunyikan. Kalau mengecek bahasa Indonesia pasti ketahuan bahasa awak dari Minang. Nah, itu tanda awak lahir di Gadang di Sumatera Barat. Nah, jadi itu pengalaman pribadi yang Ambo rasakan sebagai putra daerah. Sehingga dengan menunjukkan identitas keminangan saja, kawan lah bertambah. Ya kan? Nah, kalau awak berdiskusi itu kalau ada 20 orang, di dalam rape itu biasanya dosnya 3 sampai orang Minang. Nah, itu kalau Allah mengecek sama-sama Minang, biasanya apa yang awak sampaikan 90%-nya terima. Dek karena Allah penyampaiannya itu Allah langsung laki sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi bahasa ini sangat penting. Bukan hanya bahasa Minang, semua bahasa penting. Kalau Ambo dek karena bidangnya diplomasi, awak caliak baa masyarakat di mancanegara itu berkomunikasi. Nah, misalnya di PBB misalnya, perwakilan bangsa-bangsa. Ada yang dikenal sebagai bahasa resmi PBB. Nah, kalau ada negara yang bahasanya masuk sebagai bahasa resmi PBB, bukan main bangganya itu, ya kan? Nah, tapi itu kan yang resmi. Tentu tidak bisa seluruh negara mencoba memasukkan bahasanya masing-masing. Karena nanti bisa keteteran. Karena PBB itu yang disebut bahasa resmi itu apa konsekuensinya? Setiap dokumen yang dihasilkan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa resmi itu. Nah, bayangkan dampaknya kok anggarannya segala macam. Nah, tentu seluruh bangsa Nio sebanyak mungkin orang bertutur dengan bahasanya. Orang tuh bangga, bukan main. Misalnya awak, ambo kini bertugas di Vietnam. Kalau ambo berpidato, mungkin tidak panjang-panjang ambo ngecek bahasa Vietnam. Di Sapo saya dulu pakai bahasa Vietnam, tuh orang tuh lah senyum sadonya. Nah, begitu pentingnya bahasa itu, ya kan? Nah, jadi awak perlu belajar dari negara-negara yang secara konsisten dan secara sadar menjaga bahasanya supaya tidak menurun, tidak menurun jumlah penuturnya, bahkan berkembang. Bahkan kok berkembang, karena menarik, karena unik dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain, ya kan? Nah, kalau sejarahnya Wak Cali, Wak urut ke belakang, ya mungkin beko Bu Eva bisa cerita banyak ya Bunda Eva. Ala berapa tahun bakso Minang kok mulai dikembangkan? Mungkin lah beribu tahun. Ya kan? Nah, bara literaturnya yang bisa Wak pelajari mengenai asal-usul bakso Minang itu. Kata per kata itu dari mana asalnya. Jadi sangat menarik untuk diteliti. Dan itu bangsa-bangsa di dunia ada tuh yang mengkhususkan diri untuk mempelajari itu. Nah, itu kalau awak Nio tampil sebagai apa namanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia harus wak kembangkan. Dek karena apa? Orang Minang kok ada di Madima, ya kan? Patangko kami ke Belando, serobok je Ibu Tati, ya kan? Di Sapo pakai bahasa Minang, ala galak saya beli aja kawan-kawannya tuh, ya kan? Pai pulo kami makan, bos serobok lo makanan Minang, itulah carito itu lah ndak penting lah, seluruhnya itu lah ala kegembiraan saja yang didapati. Nah itulah pentingnya bahasa sebagai identitas. Bahasa sebagai identitas, bahasa sebagai pemersatu, bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, apa relevansinya kira-kira di zaman kini? Kan ada puluh enam ngecehan, wah, nggak penting lah, wah, pandai bahasa Minang lah, kini yang penting bahasa Inggris, yang penting bahasa Jepang, yang penting bahasa Cina supaya bisa maju. Nah, itu untuk mempelajari ilmu tertentu mungkin, ya kan? Karena literatur kini banyak dalam bahasa Inggris. Tapi coba perhatikan sejarah bangsa Jepang. Sejak restorasi Meiji, itu bangsa Jepang menerjemahkan semua buku dari literatur-literatur bahasa asing ke bahasa Jepang.
Sehingga kini di Jepang itu banyak orang-orang pintar, profesor yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi keterampilannya, keilmuannya, jangan ditanya. Nggak kalah do dibanding orang lain. Nah, ini salah satu contoh negara yang begitu menjaga bahasanya. Dan ini bermanfaat di mana-mana. Di Mado investasi Jepang. Begitu seroboknya orang yang sama-sama bahasa Jepang. Lah itu kesepakatan demi kesepakatan tuh sudah mengalir. Artinya dengan bahasa muncul trust, dengan trust muncul berbagai macam peluang. Berbisnis, ya kan? Nah, dalam membina hubungan antar negara itu ada tiga pilar biasanya. Pilar itu nomor satu, pilar politik dan keamanan. Nah, nomor dua, pilar ekonomi. Politik dan keamanan kok biasanya di mana antar dua negara mulai membangun hubungan bilateral. Nah, itu biasanya kecocokan dulu secara politik. Kalau zaman dulu, zaman-zaman perang dingin dulu, kalau ideologinya ndak cocoknya, nak namu berhubungan doh. Awak ndak cocok je itu doh. Itu paham awak ndak cocok. Ah, bentuk itu dulu. Nah, itu pilar politik keamanan. Nah, dengan bangsa-bangsa itu orang tuh membangun hubungan itu dengan politik keamanan. Nah, yang kedua pilarnya ekonomi. Jadi dipastikan hubungan itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kemakmuran, ya kan? Membawa kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, itu hakikatnya hubungan bernegara. Nah, yang ketiga adalah people to people atau socio-cultural. Nah, people to people itu peran bahasa sangat penting, ya kan? Jadi, bagaimana orang dari bangsa yang berbeda bisa memahami, bisa mempelajari bahasa-bahasa itu. Nah, itu tataran internasional betapa pentingnya menjaga bahasa. Nah, yang penting juga kalau awak cari bangsa-bangsa di dunia, kini kok kan Indonesia bercita-cita ingin menjadi negara maju tahun 2045. Sama aja Vietnam sampai mau bertugas 2045 ingin jadi negara maju. Nah, karena mereka sama-sama tahun 45. 100 tahun setelah mereka ingin jadi negara maju. Sebenarnya kalau negara maju tuh baa negara dikatakan maju. Satu tentu income per kapitanya tinggi, ya kan? Misalnya income per kapita Indonesia kini sampai 1.900. Nah, kalau Indonesia pengen maju tuh paling enggak 20.000 ditingkatkan itu income per kapita. Artinya orang-orang Indonesia semakin makmur. Tetapi selain kemakmuran, apa lah yang melambangkan bangsa itu adalah bangsa yang maju. Maju peradabannya, maju perilakunya, dan maju karakternya. Yang penting itu adalah karakter bangsa. Bangsa yang besar dan maju itu adalah bangsa yang berkarakter. Nah, membentuk karakter ini penting sekali nih. Setiap orang Minang itu bantu Ambo misalnya. Dek karena Ambo lahir ya gadang di Minang. Kalau Basrobo jo suku bangsa dari negara lain, kalau nyoba cerita kampungnya awak bercerita kampung awak pula. Nyoba cerita negara kami demokrasi. Di sana kami kalau mengambil keputusan berdiskusi. Awak cari tuan, kami di kampung kami tiga tungku sajarangan. Cak kami. Kalau indak batangka dulu indak dapet apa keputusan nan santiang do. Nah, heran-herannya tuh. Alun lebih kau awak bercerita kebudayaan awak mengenai matrilineal. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya suku bangsa yang memuliakan perempuan. Nah, itu kan kalau di panggung global kan women empowerment kok kan menjadi tren global karena di banyak negara women empowerment itu ketinggalan. Makanya kini menjadi gerakan di bangsa-bangsa bahkan di PBB. Nah, di Minang lah di kerajaan dari dulu, Dek Bundo Kanduang itu. Nah, keterampilan awak, skill awak, kemampuan awak tidak terlepas dari kemampuan bahasa Minang. Dek, karena kalau tidak pandai bahasanya, bah akan pelajari budayanya. Nah itu apalagi anak-anak awak yang nah bundo-bundo kok misalnya bundo-bundo yang lain yang sudah besar di luar negeri, bundo Pit misalnya. Nah anak-anaknya kan tentu mestinya turunkan bahasa Minang. Paling tidak kalau ndak bisa bertutur Mangarati. Nah sehingga beko kalau nyo pulang kampung itu nyo apa namanya tuh mandanga bahasa Minang itu bantu bantu musik di telingonya itu. Nah, bantu itu. Jadi kalau Ambo bukan hanya
misalnya basrobo orang, Pak orang Minang, kalau lah sama-sama Minang tuh langsung akrab. Ada pula orang yang misalnya orang Semando. Atau apakah istrinya orang Minang atau orang Gayaknya itu lucu pula. Pak, Bapak orang Minang ya? Iya, saya ibu bapak saya Minang Pak. Saya udah lahir besar di Jakarta. Terus gimana? Kalau saya bicara pasti kamu merasa mendengar seperti bapak kamu ngomong. Nyolah lah galak langsung langsung akrab. Nah, jadi begitu pentingnya ya penguasaan-penguasaan bahasa itu. Nah, dan yang lebih penting kita lestarikan, kita kembangkan. Nah, jadi mungkin Beko awak dapat pencerahan dari Bundo Eva. Kalau sekiranya nanti kita dapat ide-ide bagaimana kita meningkatkan aktivitas mungkin bertutur kata dalam bahasa Minang, petatah petiti. Awak kok bersyukur punya Bundo Ir kok yang memiliki kemampuan khusus. Kalau enggak kan alah apa namanya awak lah gamang saja kan kalau berpantun-pantun itu. Nah, jadi lama-lama mudah-mudahan ilmunya Bundo Irko menular pula ke yang lain. Sehingga bisa bersaut-sautan nanti pantun itu. Nah, jadi mungkin itu sebagai gambaran bagaimana pentingnya kita menjaga bahasa Minangkabau ini dan kalau bisa bukan hanya dipelajari dan dipelihara bahasanya, kita pelajari sejarahnya, kita kaitkan hubungannya dengan bahasa Minang juga bahasa Melayu, di masa saja orang menggunakan bahasa Minang, dan bagaimana ke depan kita menjadikan literatur bahasa Minang itu menjadi sesuatu yang bisa mempromosikan budaya Minangkabau secara keseluruhan. Karena kita harus ingat, kalau kita menjual sesuatu, misalnya menjual Sumatera Barat sebagai sebuah apa namanya tourist destination, kita harus ingat yang dicari turis itu keunikan, termasuk budaya dan bahasanya. Nah, jadi kalau kita sudah kehilangan ini, kita akan kehilangan apa namanya harta yang sebetulnya tidak ternilai harganya. Nah, jadi mungkin sekarang kita tidak merasakan, tapi nanti coba kalau di masa depan indah adolen nama ngecek Minang, beko ibu ya Wak. Dan sebaliknya, kalau semakin banyak orang ngecek bakso Minang, bangga Wak. Nah, itulah harapannya sesederhana itu. Jadi tentu apa namanya, Ambo tetap meluangkan waktu mendukung program-program Bundo Kanduang Mancanegara karena memang selalu bermanfaat memilih topik-topik yang menarik, relevan di masa sekarang, ke masa lalu dan bahkan ke masa depan. Nah, mudah-mudahan upaya kita ini didengarkan banyak pihak, didengarkan juga oleh para pengambil keputusan, mungkin yang memiliki portfolio untuk membantu pengembangan ini. Nah, sehingga nanti ke depannya bakso Minang itu tidak kalah dengan misalnya ada pulau grup namanya misalnya Commonwealth Countries, nah, itu negara-negara berbahasa Inggris. Francophone itu negara-negara berbahasa Prancis. Beko bulia pulau wak buek beko padanannya apa orang-orang yang berbahasa Minang bisa pulau dirakean itu. Nah, jadi mungkin itu sedikit pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Apa Ambo tidak mengklaim memiliki ilmu di Siko, tetapi awak sama-sama belajar. Cuma Ambo share sedikit apa yang Ambo alami, apa yang Ambo rasakan, manfaat yang Ambo rasakan sebagai putra Minang yang lahir dan besar di Sumatera Barat, yang sekarang berkarya dan bekerja di berbagai negara. Luar biasa manfaatnya. Mungkin itu dulu, Bundo-Bundo. Selamat berdiskusi dan insya Allah Ambo akan ikut mendanga penuturan dari Bundo Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyilah tamu kito danga, raso tagak Bapayong awan lah pati sanang dalam hati. Terima kasih Pak Pembina, ganggam nanindak balapehkan dari BKM sampai kini. Alhamdulillah, mana-mana sadonyo, bakato-kato orang gadang alek bakato pangka dan alhamdulillah pangka alek kita malam ko adalah beliau pendiri Mandeh Minang Mancanegara. Dan salamku dari BKM sampai kini taruh mencari hal-hal nan
kira-kira bisa diperjuangkan untuk ranah Minang dan untuk masyarakat kita di ranah Bundoko. Karena itu kami minta sambutan dari Mandeh Ketua Mandeh Minang Mancanegara atau 3M. Beliau Mandeh Nurbaini Maskoski dari Amerika. Silakan Mandeh Ben. Terima kasih, Mandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program kita yang kita niatkan dari dulu ya, sekarang sudah jadi nyata. Semoga kita dapat berkatnya dari Allah. Kita juga mengucapkan salam dan salawat ya kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dapat syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian ya, bukan menyambung, yang terhormat Bapak Denny Abdi, pembina 3M, terima kasih dengan apresiasi yang sangat tinggi, selalu tanpa pamrih, bagaimanapun sibuknya Bapak Denny, beliau selalu berusaha bersama kita. Terima kasih banyak Pak Denny, kami sangat menghargainya. Kemudian pada bu guru kita, Dr. Eva Krishna Tiliang, ya, identiti Minang beliau. Terima kasih banyak atas telah bermurah hati berbagi pengetahuan dengan kita. Insya Allah, seperti kata Pak Denny dulu tadi ya, kita mungkin punya identiti juga dengan bahasa kita. Karena bahasa itu memang adalah sebagai identiti suatu negara ataupun suatu daerah, right? Kemudian sepertinya bahasa Minang ini ya identiti kita sebagai orang Minang. Jadi bahasa ini penting kita lestarikan. Ya, kalau bahasa itu sudah musnah, akibatnya budaya kita itu juga akan hancur begitu. Jadi sekarang ini bahasa Minangkabau itu sudah termasuk bahasa daerah di Indonesia itu yang mulai terancam. Jadi ini kita perlu melestarikannya, menjaganya, melestarikannya. Nah, seperti kata Pak Adi, meningkatkannya. Bagaimana begitu? Jadi modernisasi itu tidak berarti kita itu mengganti, menukar, tapi justru kita melawan arus mempertahankan yang Minang. Kita Minang juga mengikuti modernisasi juga jelas ya. Jadi apalagi ini di kalangan generasi baru di rantau jauh dan dekat pun ya, itu generasi baru anak-anak cucu kita itu otomatis akan mengadopsi bahasa daerahnya dan budaya daerahnya di mana mereka berada. Jadi ini adalah tugas kita. Juga ini tugas kita 3M ya, untuk menjaga. Itu sisi kita itu. Jadi melestarikan dan menjaga keminangan kita itu. Ini sebahagian dari visi kita ya. Jadi kita itu paling kurang dimanapun kita berada, dalam keluarga kita usahakan berbahasa Minang. Apalagi di meeting-meeting masyarakat perkumpulan Minang begitu ya, kita pakaikan bahasa Minang gitu. Jangan malu. Misalnya ada kan kalau di Mandeh Minang Mancanegara ini kami itu banyak yang orang rantau yang kadang-kadang tuh nggak pas bahasa Minangnya. Jangan malu karena bahasa itu harus dipakaikan. Kalau kita nggak pakai kan ya hilang bahasanya itu. Jadi ini penting sekali. Kita itu menghimbau masyarakat Minang dimanapun berada ya. Ini radio Gebu Minang RGM ini beratusan itu mereli program kita ini. Jadi semoga kita itu orang-orang Minang itu tetap dengan identiti kita dimanapun kita berada. Ya, jangan malu. Apa itu tergantung kepada penampilan kita. Kita tampilkan kita orang Minang dengan adat budaya Minang.
be proud of, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Orang Minang ini hebat-hebat loh. Jadi mari kita membawakan identiti kita sebagai ikonnya Sumatera Barat Indonesia. Dengan ini juga kita alhamdulillah ya dapat guru kita yang ahli bahasa gitu. Kita nggak bagaimana ya rasanya nggak cannot wait to bagaimana ibu guru kita nanti itu untuk memaparkan pelajaran kita bahasa Minangkabau ini. Barangkali sekian saja dari saya. Kita masuk pada berikutnya itu pelajaran bahasa Minang perdana kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mandai Ketua. Sagalo pambari sama lamko, walau jauh di Amerika, nan kampung halaman di Ganggam Juo. Alhamdulillah,